Salam, selamat pagi. Salam sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja Anda berada pada saat ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita saat ini berdoa sejenak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami akan memulai segenap aktivitas dan rutinitas yang kami jalani, tolong berkati dan sertai kami. Terlebih ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, membimbing dan menuntun kami semua. Berkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu sidang Jemaat, di mana saja mereka berada, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, Yeremia 30 ayat 12 hingga ayat 22 sebagai nas yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini. Saya akan bacakan bagi kita dengan perikop janji pemulihan Israel. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di rumah sakit sering dilakukan transfusi darah, yaitu pemindahan darah dari seorang yang benar-benar sehat kepada orang sakit yang memerlukannya. Prosesnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sebelum diambil dan dipindahkan darahnya, seorang donor darah harus sudah memenuhi persyaratan mutlak yang berlaku. Misalnya, ia harus dalam keadaan sehat. Sakit ringan saja seperti pilek, sakit gigi, atau batuk dianggap belum memenuhi syarat. Selain itu, donor darah harus sudah berusia 18 tahun dan tidak boleh lebih dari 60 tahun. Donor darah yang punya golongan darah A atau B atau AB hanya dapat menyumbangkan darahnya pada reseptor atau penerima yang bergolongan darah sejenis saja, kecuali donor yang bergolongan darah O. Pasien-pasien menderita pendarahan pada waktu melahirkan, kecelakaan, mereka sangat memerlukan darah yang mengandung semua unsurnya. Ada juga pasien yang hanya memerlukan plasma darah berwarna kuning saja, sel darah putih saja, atau salah satu unsur lainnya. Dan bila pasien hanya memerlukan satu unsur saja, maka tubuhnya akan menolak dan bisa mengakibatkan efek sampingan. Pahlawan kemanusiaan. Betapa besar rasa terima kasih dan hutang budi para pasien yang telah tertolong jiwanya berkat tetesan darah donor yang menyumbangkan darahnya secara sukarela. Pantaslah kalau para dokter disebut sebagai pahlawan kemanusiaan untuk maksud yang sama. Palang Merah Indonesia pada waktu tertentu mengingat jasa mereka dengan memberikan tanda penghargaan. Namun banyak orang tak menyadari bahwa Yesus Kristus merupakan donor darah yang layak disebut pahlawan kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia itu terancam kematian kekal akibat keganasan virus-virus dosa yang menggerogoti dan merusak jiwa manusia secara turun-temurun sejak zaman Adam. Dan usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh keselamatan dan terbebas dari ancaman maut selalu menemui kegagalan. Darah binatang yang dikorbankan dan amal saleh yang dijalankan ternyata tidak memadai untuk menebus jiwa manusia dari ancaman kematian yang kekal. Namun begitu besar kasih Allah pada manusia yang ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi donor darah bagi keselamatan jiwa manusia. Darah Yesus yang menetes sepanjang jalan dari Getsemani sampai Golgota, yang ditransfusikan untuk menyucikan dosa, memberantas bibit-bibit penyakit dan menyegarkan jiwa manusia dan jiwa semua orang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berpijak melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Yeremia diceritakan karena dosa maka kepedihan Israel digambarkan sebagai penyakit yang menjijikan sehingga bangsa lain pun enggan untuk berpaling kepada mereka. Di masa seperti ini siapa yang mau peduli? Tetapi firman Tuhan sangat menguatkan bagi kita. Dalam Yeremia 30 ayat 18 hingga ayat 19. Sesungguhnya aku akan memulihkan dalam keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya asli. Luar biasa. Nyanyian syukur akan terdengar dari mereka, juga suara orang yang bersukaria. Saudaraku yang diberkati, meskipun keadaan umat pada saat itu terpuruk dalam kesedihan, tetapi Allah berjanji untuk mengasihi dan memulihkan keadaan bangsa Israel seperti sedia kala.
Dan yang paling luar biasa adalah kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebagaimana kasih Yesus Kristus yang mau berkorban bagi kita. Yang telah menumpahkan darahnya, mengorbankan dirinya bagi kita. Setiap kita sudah menerima transfusi darah dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyegarkan jiwa kita. Ia yang memulihkan kita. Nah, atas tindakan Allah ini manusia mesti mengingat supaya kita tetap percaya kepada terang. Supaya kita menjadi anak-anak terang. Supaya hidup kita diperbaharui terus. Dan ingat saudaraku, dalam Yohanes ada 2 model orang yang susah menjadi percaya. Itu orang yang menutup dirinya untuk percaya dan model orang yang takut untuk percaya. Tapi hari ini saya mau katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Tuhan akan bertindak bagi saudara. Apapun keadaanmu saat ini, apakah engkau saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakitmu, dalam pergumulanmu, Tuhan Yesus akan menyertai engkau. Apapun perkara yang engkau alami. Dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan ketika engkau percayakan hidupmu kepada Dia. Sebagaimana Ia mengingatkan kita sekalian bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan. Biar senantiasa terpatri dalam kehidupan kami. Sehingga Ia akan menuntun kami untuk melihat hari-hari yang baik apapun keadaan kami. Yang percaya situasi boleh membuat kami takut. Situasi boleh membuat kami mengalami banyak hal. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan kami luar biasa, yang akan memberikan kemenangan dan kekuatan bagi setiap pribadi, supaya mampu melewati hari-hari ini. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di Marway 1, dalam pertumbuhan iman, dalam segenap pelayanan program yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat yang ada di Marway 1, baik pendeta, penetua dan diakon, pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk ikut serta dalam pelayanan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memberkati mereka, sehingga pelayanan mereka tidak sia-sia, tapi boleh berbuahkan kebaikan, sehingga jemaat boleh bertumbuh dalam iman mereka. Mereka semakin kuat teguh dalam kehidupan orang percaya, saling menopang, saling menguatkan satu dan lainnya. Berkati pula Resort GKE Pruk Cahu dalam hidup dan keberadaan, baik para pekerja maupun juga orang-orang yang tergerak hatinya untuk menopang gereja dalam kehidupan pelayanan, pendeta, vikaris, guru-guru agama, guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk mewartakan kabar baik, baik melalui kehidupan yang nyata maupun pula dalam kehidupan umat-Mu yang ada di kawasan Resort GKE Pruk Cahu. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, jika saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan hadirlah dalam kehidupan mereka, kuatkan, mampukan mereka, beri rasa ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, meskipun mereka saat ini sedang mengalami banyak hal. Tetapi kami percaya, apapun keadaan mereka, Tuhan hadir turut campur tangan di dalamnya, memberkati semua umat-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini dapat sembuh
Berkati pula tim Satgas penanganan COVID-19 ini dan bekerja di dalamnya untuk memberkati mereka, sehingga kehidupan mereka Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Sebagai pahlawan kemanusiaan, mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.